Halo teman-teman semuanya, jadi pada video kali ini kita akan mendengarkan penyampaian tentang kesan yang disampaikan oleh beberapa alumni. Kita akan mendengarkan bagaimana kesan mereka tentang ekosistem belajar, tentang relasi sama mahasiswa maupun relasi antara mahasiswa dengan dosen. Jadi semua yang mereka sampaikan itu adalah sebuah pengalaman yang mereka alami sendiri selama kuliah di Unika Santo Paulus Ruteng. Seperti apa kesan mereka tentang ekosistem belajar di Unika Santo Paulus Ruteng, khususnya di program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia? Maka dari itu, mari kita simak. Teman-teman, adik-adik saya yang di Bahasa Indonesia, salam dari Jakarta. Perkenalkan, nama saya Servasius Jemurang. Saya angkatan tahun 2014. Saya Sandra Margaret Gracia, merupakan salah satu alumni dari Unika Santo Paulus Ruteng dengan tahun akademik 2014 sampai dengan 2018. Saya lulusan dari program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Saya Octavianus Agung, alumnus Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia tahun 2014, tamatan 2018. Nama saya Yuliana Salman. Saya alumni STKIP Santo Paulus Ruteng atau sekarang Unika Santo Paulus Ruteng, program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Saya tamatan tahun 2018. Perkenalkan, nama saya Arsi. Saya alumni STKIP Santo Paulus Ruteng, program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Perkenalkan, nama lengkap saya Donatus Julian Langsung, biasa disapa Ito. Saya adalah alumni angkatan pertama program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia di Unika Santo Paulus Ruteng. Perkenalkan, nama saya Francisco Soprano Senjaya. Saya biasa dipanggil Opin. Saya adalah alumni Unika Santo Paulus Ruteng. Perkenalkan, nama saya Ican. Saya alumni PBSI Unika Santo Paulus Ruteng. Saya masuk tahun 2014 dan di wisuda tahun 2018. Oke teman-teman, saya ingin menceritakan sedikit hal tentang ekosistem belajar di Unika Santo Paulus Ruteng, terutama di program studi bahasa Indonesia, ya. Dan juga ya bagaimana dulu kehidupan kami di kampus, relasi saya dan teman-teman yang lain, kemudian relasi saya dan juga para dosen di sana. Pertama, soal ekosistem belajar, menurut saya di sana luar biasa, menantang sekali. Karena dulu waktu saya tingkat 1, saya berada di antara teman-teman saya yang hebat semua, yang cerdas. Mereka itu jago bicara, public speakingnya bagus, dalam menyampaikan pendapat juga bagus sekali. Dan di tengah situasi itu saya merasa kalah ya, dalam tanda petik. Dan disitulah saya ditantang untuk belajar lebih giat lagi agar minimal bisa setara dengan teman-teman lah gitu ya, kurang lebih begitu. Ada juga tuntutan lain waktu kita di bahasa Indonesia itu, misalnya harus bisa menulis, baik menulis di mading maupun menulis di media online, media cetak juga ya. Tantangan ini menurut saya memacu kita untuk belajar lebih giat ya, terutama dalam dunia menulis. Dan juga saya ingin bercerita soal relasi saya dengan teman-teman yang lain di PBSI. Jadi kita punya sistem yang mungkin hanya ada di Unika ya, yang SKE itu, yang setiap hari Sabtu kita juga kumpul, kemudian kadang hari Minggu juga untuk buat kegiatan kayak nonton sepak bola, bersih sampah dan segala macam. Nah, itu juga menurut saya ruang-ruang untuk kita terus berinteraksi, untuk ada bersama, sehingga secara tidak langsung relasi kita jadi terus terjaga di dalam setiap kebersamaan yang ada. Berbicara mengenai program studi pendidikan bahasa dan Indonesia, tentu saja ada begitu banyak hal yang sampai saat ini mungkin tidak terlupakan karena memang sangat berkesan untuk saya secara pribadi. Dalam hal pergaulan atau dalam atmosfer kegiatan perkuliahan selama saya berada di sana itu bersama dengan teman-teman yang lain, kami belajar banyak hal
mencoba untuk mengisi kekurangan dan kekosongan satu sama lain, sehingga pada akhirnya bukan cuma satu orang saja yang berkembang, tapi kami semua khususnya yang berada di angkatan pertama, para dosen juga, ya jelas beliau-beliau yang di sana itu sudah mengerahkan segala tenaga dan upayanya untuk membentuk kami, sehingga pada akhirnya kami bisa keluar menjadi lulusan yang mampu berkarya di tengah masyarakat. Kesan selama kuliah di program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia, saya melihat bahwa program studi ini merupakan rumah belajar yang nyaman untuk ditempati, banyak proses positif di dalamnya. Konsen program studi ini baik ke prodi maupun dari mahasiswanya lebih kepada pengembangan bakat dan minat mahasiswa. Selain itu, ekosistem yang dibangun juga lebih mengedepankan prinsip-prinsip kemanusiaan. Di lain pihak, bahwa mahasiswa dituntut untuk kritis terhadap segala dinamika baik sosial maupun dalam dunia pendidikan itu sendiri. Kelebihannya di program PBSI itu dosen dan mahasiswa itu sangat akrab, seperti antara sahabat begitu. Jadi mahasiswa juga tidak terlalu segan dengan dosen untuk menanyakan sesuatu. Jadi dosen juga seperti orang tua untuk kita. Ketika menemukan ada mahasiswa yang mempunyai kendala entah dari segi keuangan atau punya masalah, itu pasti saja pengalaman dulu ya, pasti saja ketua prodinya itu selalu mencari tahu kenapa si A ini begini, mungkin ada yang tahu dia kenapa, supaya kita bisa bantu sama-sama gitu. Selama proses perkuliahan pun juga mahasiswa itu dituntut untuk selalu aktif dan kreatif, tidak hanya menjadi mahasiswa yang monoton, tapi harus punya kreativitas. Dosennya itu selalu menuntut mahasiswa untuk menjadi kalau nanti tamat tidak hanya menjadi seorang pekerja, tapi harus punya skill untuk membuat lapangan kerja sendiri. Saya selalu percaya bahwa proses tidak pernah mengkhianati hasil. Nah, dan itulah yang saya rasakan selama ini. Kayak dulu selama masa kuliah itu, bahwa kegiatan ekstrakurikuler yang sering diadakan oleh kampus itu menjadi sebuah momen untuk mengasah keterampilan dan sikap kooperatif kita. Nah, karena kedua hal inilah yang dibutuhkan dalam dunia pendidikan di zaman sekarang. Oke. Dulu mungkin teman-teman menganggap bahwa kegiatan ekstrakurikuler yang diadakan oleh kampus itu merupakan hal yang tidak berfaedah. Nah, tapi ketika tamat kuliah, saya merasakan sekali bahwa itu merupakan salah satu kegiatan yang sangat penting untuk kita ketika kita berhadapan dengan dunia pekerjaan. Karena di dunia pekerjaan sekarang, teman-teman, IP bukan menjadi jaminan bahwa kita bisa melakukan segala hal, tapi yang dibutuhkan dalam dunia pekerjaan itu adalah yang pertama itu sikap kooperatif, dan yang kedua itu keterampilan. Kedua hal ini adalah hal yang menjadi kunci ketika kita mencari pekerjaan. Selama studi, saya mendapat begitu banyak ilmu yang diperoleh dari dosen-dosen dan juga pengalaman berharga dari teman-teman seangkatan saya. Secara pribadi, saya menilai Unika Santo Paulus Ruteng memiliki keunggulan karena di ruang kelas saya tidak hanya diajarkan ilmu pengetahuan dari dosen-dosen yang mengajar kami, tetapi juga saya dan teman-teman dibekali dengan nilai-nilai moral yang hidup dalam masyarakat. Kini nilai-nilai yang mereka tanamkan itu menjadi acuan kami dalam hidup bermasyarakat sekarang ini. Tidak hanya itu, di PBSI Santo Paulus Ruteng saya diajarkan untuk berorganisasi dengan baik. Hal tersebut ditandai dengan berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh program studi yang melibatkan mahasiswa. Kegiatan tersebut misalnya lomba antara kelas, lomba antara prodi, event ulang tahun program studi, dan event-event
lainnya, seperti ada lomba paduan suara dan juga lomba-lomba antara UKM yang lebih mementingkan kreativitas mahasiswa begitu. Dan juga di program studi PBSI ini setiap hari Sabtu dilaksanakan seminar dosen, jadi kita tidak hanya dibekali dengan ilmu pengetahuan yang disusun melalui kurikulum, tapi juga kita juga dapat ilmu pengetahuan lainnya melalui seminar rutin dosen. Saya pikir saya mendapatkan apa yang saya pelajari selama belajar di program studi bahasa sastra Indonesia, apalagi dosen-dosen di Unika Santo Paulus Ruting itu berkompeten dalam bidangnya. Nah, selain itu kampus juga memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mengembangkan bakatnya, minatnya, dan kesempatan untuk mengekspresikan diri. Jadi belajar itu tidak hanya di ruang kelas, tetapi juga di luar kelas. Kampus juga memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk membuat kegiatan-kegiatan sosial. Misalnya saja mahasiswa yang punya bakat dalam bidang menulis, ya bergabung ke UKM menulis. Mahasiswa yang punya bakat musik bergabung ke UKM musik. Mahasiswa yang punya bakat untuk menyanyi atau bermain peran, ya bergabung dengan UKM yang sesuai dengan bakat tersebut. Nah, kesan saya mungkin lebih ke keterlibatan mahasiswa dalam UKM-UKM tersebut. Di wadah yang disediakan kampus itu, mahasiswa cenderung memandang bahwa UKM-UKM seperti hanyalah tujuan. Semestinya mahasiswa memandang itu sebagai sarana supaya bisa berkembang, supaya bisa lebih maju dalam mengembangkan bakatnya. Bagi saya ini lembaga yang sangat baik dan sangat berkualitas. Lingkungan, sistem, dan ekosistem kampusnya itu sangat bagus, teman-teman. Di kampus ini ada begitu banyak fasilitas-fasilitas penunjang yang dapat memungkinkan kita untuk bisa belajar dengan baik, dengan nyaman, dan dengan tenang. Lingkungan kampusnya itu sangat hijau, lalu gedung kuliahnya itu sangat bagus dan nyaman. Selain itu, ada begitu banyak buku-buku dan bahan bacaan yang bisa membantu kita untuk dapat belajar dengan baik. Kampus juga menyediakan begitu banyak desain-desain kegiatan yang memungkinkan kita untuk dapat mengembangkan bakat dan minat yang kita miliki. Selain itu, kampus juga menyediakan begitu banyak UKM. Jadi UKM ini bisa menjadi semacam suatu wadah bagi kita untuk dapat mengembangkan potensi bakat dan minat yang kita miliki. Bagi saya, tenaga kependidikan dan dosen di sana juga itu sangat baik, sangat bagus. Dosen-dosennya itu kompeten di bidangnya. Yang paling penting itu teman-teman, dosennya itu punya semangat dan jiwa muda. Baik, saya mengharapkan video ini bisa bermanfaat bagi teman-teman yang ada di rumah, terlebih khusus bagi adik-adik saya yang sekarang mungkin masih berada di kelas 3 yang sebentar lagi mau tamat. Mudah-mudahan video ini dapat membantu kalian untuk menentukan pilihan kalian bisa melanjutkan kuliah di mana.